Welcome back to Sinelo. Kali ini kita akan bahas film horror thriller berjudul P2 tahun 2007, dibintangi oleh Rachel Nichols dan Wes Bentley. P2 bercerita tentang seorang wanita kantoran yang bekerja lembur hingga larut malam. Namun saat hendak pulang, ia malah terjebak di dalam area parkiran kantornya bersama seorang pria psikopat yang terobsesi pada dirinya. Berhasilkah ia lepas dari kejaran pria tersebut? Langsung saja, inilah P2. Di sebuah parkiran basement, terlihat sebuah mobil hitam yang sedang terparkir. Namun tiba-tiba... Dan inilah P2. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang wanita pekerja kantoran yang bernama Angela. Diketahui bahwa Angela memiliki jabatan yang cukup tinggi di perusahaan tersebut. Tepat di malam sebelum Natal, Angela terlihat sedang sibuk mengerjakan beberapa pekerjaan. Sampai-sampai ia menyeru karyawannya yang bernama Jody pulang terlebih dahulu. Lalu tak lama setelahnya, datanglah karyawan lain yang bernama Jim. Di sana, Jim memohon maaf pada Angela karena dirinya pernah melakukan kesalahan fatal pada Angela. Dan Jim pun pergi meninggalkan Angela. Setelah Jim pulang, Angela pun melanjutkan pekerjaannya hingga larut malam. Sampai-sampai kantor yang sebelumnya ramai menjadi semakin sepi. Saat sedang asik bekerja, Angela dengan tidak sengaja bertemu dengan security kantor tersebut yang bernama Carl. Dan diketahui Carl bertugas untuk mengunci pintu-pintu ruangan di kantor tersebut. Tak lama setelahnya, dengan ditemani oleh Carl, Angela pun turun ke bawah dengan menggunakan lift. Di sana, Carl bilang bahwa gedung akan ditutup selama 3 hari karena libur Natal. Carl juga bercerita bahwa ia akan menghabiskan libur Natal bersama keluarganya, dan Angela juga akan menghabiskan libur Natal bersama keluarga kakaknya di New Jersey. Setelah sampai di lobi, Angela pun bergegas menuju parkiran kantor yang berada di basement. Saat menuju parkiran, Angela ditelepon oleh kakaknya yang bernama Lauren. Di sana, Lauren bilang bahwa Angela telah ditunggu oleh para keponakannya. Di sini diketahui bahwa Angela telah berjanji untuk menggunakan kostum Sinterklas saat pesta Natal nanti pada anak-anak Lauren. Namun, percakapan mereka harus terhenti karena Angela yang kehilangan sinyal pada ponselnya. Setelah sampai di mobilnya, Angela pun langsung bergegas masuk dan mencoba menyalakan mobilnya. Namun sayangnya, aki mobil Angela yang bermasalah menyebabkan mobilnya tidak dapat dinyalakan. Akhirnya, Angela memutuskan keluar dari mobilnya dan berencana pulang menggunakan taksi. Namun, karena pintu menuju lift telah dikunci, akhirnya Angela pun putar balik dan menuju ke pos security yang berada di dekat sana. Di sana, Angela bertemu dengan seorang security yang bernama Thomas dan anjing penjaganya yang bernama Rocky. Angela yang telah bertemu Thomas lalu menceritakan masalahnya dan meminta bantuan Thomas untuk membukakan pintu ke bangunan utama. Namun, Thomas yang telah mendengar masalah yang dialami Angela lalu menawarkan untuk meminjamkan charger akinya pada Angela. Karena Thomas bilang bahwa akan sulit untuk menemukan taksi saat malam Natal, dan kalaupun ada, itu akan memakan banyak waktu. Mendengar penjelasan Thomas, akhirnya Angela menerima tawaran Thomas. Tak lama setelahnya, Angela dan Thomas sampai di mobil Angela. Di sana, Thomas langsung memancing aki mobil milik Angela. Namun saat beberapa kali dipancing, mobil milik Angela tak kunjung menyala. Angela yang telah menyerah dan sedang terburu-buru akhirnya berterima kasih atas bantuan Thomas dan memintanya untuk membukakan pintu menuju lift saja. I have a charger in the back, so if it is your battery, probably you can use that. Oh, thank you. But I really should just take a cab. Oh, no, it'll probably take longer to get a cab. It's Christmas Eve. Setelah pintu dibuka, Angela pun naik menuju lobi utama. Sesampainya di atas, terlihat kondisi lobi yang sangat sepi. Bahkan si security car sudah tidak ada di pos jaganya. Karena Angela yang sedang terburu-buru, ia langsung bergegas memesan sebuah taksi. Saat sedang menunggu taksinya, Angela yang kelelahan akhirnya rebahan sejenak. Tak lama setelahnya, terlihat taksi yang dipesan oleh Angela telah datang dan langsung menghubunginya. Menyadari jemputannya telah tiba, Angela langsung bergegas pergi menuju taksinya. Namun sayangnya, ternyata pintu keluar bangunan tersebut telah dikunci. Mana Carl yang megang kuncinya udah pulang lagi, jadi satu-satunya yang megang kunci ya si Thomas. Karena hal tersebut, Angela langsung bergegas kembali pergi menuju tempat Thomas. Namun, saat Angela sudah berada di basement, ia mendapati bahwa taksi pesanannya telah pergi meninggalkannya.
sama aku aja mbak, gak mungkin ninggalin kamu. Hihi. Lanjut, Angela yang kesal lalu berencana untuk menemui Thomas. Namun, saat Angela mulai berjalan, secara tiba-tiba satu persatu lampu di koridor basement mulai dimatikan. Akhirnya, dengan bermodalkan lampu dari handphonenya, dengan perlahan-lahan Angela berjalan menuju tempat Thomas. Namun belum lama ia berjalan, Angela malah harus tersandung trotoar dan mengakibatkan handphonenya terjatuh ke bawah mobil. Saat Angela sudah berhasil mendapatkan handphonenya kembali, tiba-tiba saat terbangun, Angela mendapati dirinya telah berada di dalam pos jaga Thomas dan telah didandani serta dikenakan sebuah gaun berwarna putih. Sedangkan Thomas tengah menggunakan kostum Santa milik Angela dan telah menata rapi sebuah meja layaknya kencan makan malam. Angela yang masih pusing akibat pengaruh dari obat bius akhirnya muntah dan menyadari bahwa kakinya sedang dirantai oleh Thomas. Suasana menjadi semakin mencekam karena Thomas yang memiliki jiwa-jiwa kesikopatan malah menganggap situasi yang tengah terjadi adalah hal yang normal. Thomas lalu menyiapkan hidangan makan malam dan mengajak ngobrol Angela dengan topik-topik yang tidak jelas. Di sana, Angela yang telah menyadari bahwa Thomas tidak waras, lalu berusaha untuk berpura-pura menanggapi ocehan Thomas. Ya kayak muji dekorasi ruangan si Thomas, pura-pura senyum. Namun, meskipun begitu, Thomas yang dasarnya sudah hilang akal tetap ingin ditemani malam ini. Akhirnya, dengan terpaksa, Angela berinisiatif untuk mengancam Thomas. Jika ia tidak segera pulang, pacarnya yang khawatir akan segera datang menuju tempat kerja Angela. Namun, Thomas telah mengetahui bahwa Angela tidaklah memiliki pacar. Bahkan Thomas juga mengetahui Angela memiliki seorang kakak yang bernama Lauren dan memiliki 2 orang anak yang bernama Jimmy dan Rose. Mendengar hal tersebut, Angela hanya dapat menangis. My boyfriend's gonna get worried and he's gonna come looking for me. You're lying to me. You really have a boyfriend, do you? Tak lama setelahnya, Thomas lalu menyuruh Angela untuk menghubungi keluarganya. Thomas menyuruh Angela untuk memberitahu keluarganya bahwa dirinya tiba-tiba sakit dan tidak dapat menghadiri pesta Natal tahun ini. Namun saat sedang menelpon, Thomas mengancam akan membunuh Angela jikalau si Angela ngomong yang enggak-enggak. Mendengar kabar dari Angela, Lauren dan ibunya hanya bisa berharap agar Angela cepat sembuh dan mereka pun mengucapkan selamat Natal pada Angela. Karena hal tersebut, sekarang sudah tidak ada seorang pun yang curiga dengan apa yang dialami Angela saat ini. Thomas yang sudah merasa senang sekaligus lega, lalu memberikan Angela sebuah kotak kado yang berisikan sebuah kaset video. Yang ternyata isi dalam kaset tersebut adalah video rekaman CCTV di lift, di mana di rekaman tersebut terlihat Jim yang sedang ngefly parah dengan tidak sadar mencoba untuk melecehkan Angela. Hal itulah yang menyebabkan si Jim ini minta maaf ke Angela di awal film. Setelah memperlihatkan video tersebut, Thomas lalu berniat mengajak Angela untuk jalan-jalan. Namun, saat Thomas membukakan borgol di kaki Angela, Angela secara diam-diam mengambil garpu di atas meja. Dan yang terjadi, Angela yang kaget akibat gonggongan si Rocky akhirnya malah terpeleset. Thomas yang melihat hal tersebut lalu langsung memborgol tangan Angela, memasukkannya ke mobil dan akhirnya membawanya ke suatu tempat. Ternyata, Thomas membawa Angela menuju ke area parkiran P4, yakni 2 lantai di bawah dari tempat awal mereka. Jadi semakin turun ke bawah ya guys. Yang ternyata di tempat tersebut sudah terlihat Jim yang sedang terikat pada sebuah kursi. Dan di sini diketahui alasan Thomas mengikat Jim adalah karena Thomas menganggap Jim sebagai pemerkosa yang melakukan hal tidak senonoh pada Angela. Padahal kan si Jim ini cuman kilaf ya guys ya. Mana si Jim udah gentle minta maaf juga. Ini emang si Thomasnya aja yang udah gak waras guys. Mendengar hal tersebut, Angela yang tahu bahwa Jim sebenarnya adalah sosok pria yang baik, lalu mencoba untuk membela dan menjelaskan cerita yang sebenarnya. Namun, Thomas yang sejatinya seorang psikopat tidak mendengarkan perkataan Angela dan malah menyuruh Angela untuk menghukum Jim dengan cara memukulinya dengan sebuah tongkat. Angela yang mendengar hal tersebut awalnya menolak permintaan Thomas, namun setelah dipikir-pikir lagi, Angela akhirnya mau memukul Jim asalkan Thomas melepaskan ikatannya. Ini cuman akal-akalannya si Angela aja ya kan, ya supaya si Angela ini bisa kabur guys. Namun sayangnya, secara tiba-tiba Thomas langsung berubah pikiran dan memutuskan untuk melakukannya sendiri. Dengan sebuah tongkat senter, Thomas lalu memukuli Jim dengan sangat brutal. Namun saat Thomas menyiksa Jim, terlihat Angela yang terus-terusan menyuruh Thomas untuk berhenti.
Karena pusing dan geram, ditambah jiwa psikopat Thomas yang sudah meledak-ledak, akhirnya dengan menggunakan mobil miliknya, Thomas lalu menabrak Jim berulang kali hingga Jim meninggal dengan sangat mengenaskan. Beruntungnya, Angela berhasil membuka pintu mobil dan langsung bergegas kabur dari sana. Angela pun terus berlari ke atas hingga membawanya kembali ke area P2. Setelah sampai di sana, Angela langsung bergegas menuju pos jaga Thomas. Namun saat membuka pintu, Angela dikagetkan dengan gonggongan Rocky. Beruntungnya si Rocky masih dirantai. Setelah berada di dalam pos, Angela lalu melihat lewat CCTV bahwa Thomas masih di area P4 dan sedang membersihkan jasad Jim. Mengetahui kondisinya akan aman untuk beberapa waktu ke depan, Angela langsung bergegas mengambil handphone yang ada di dalam tasnya. Tapi sayangnya, saat Angela mencoba mengambil tasnya, si anjing Rocky malah menggigit tas si Angela. Setelah beberapa saat berduel, akhirnya Angela berhasil mendapatkan handphonenya. Karena di bawah sana tidak ada sinyal, akhirnya Angela mengambil beberapa kunci pintu ruangan dan naik ke atas untuk mencari sinyal. Oh ya, buat yang nanya kenapa nggak pakai telepon yang ada di pos, itu karena kabel telepon di pos tersebut udah diputus sama si Thomas, guys. Sesampainya di atas, yakni di area parkir P1, Angela langsung mencari sinyal pada handphonenya. Setelah beberapa saat, akhirnya Angela berhasil mendapatkan sinyal di HP-nya. Setelah berhasil mendapat sinyal, Angela langsung menghubungi 911. Tapi karena tangannya si Angela masih tremor akibat trauma, handphone yang ia pegang malah terjatuh. Dan saat Angela mencoba menggapai handphonenya, tapi karena nggak sampai dan si Angela tetap maksain ngambil, kuku tangannya si Angela malah harus patah. Karena dirasa tidak bisa menggapai handphonenya, Angela hanya memberitahu lokasinya dan meminta bantuan ke handphonenya, berharap panggilannya masih terhubung dan dapat didengar oleh pihak kepolisian. Tak lama setelahnya, datanglah Thomas dan si anjing Rocky. Namun saat Thomas memeriksa sumber suara tersebut, di sana tidak ditemukan keberadaan Angela. Ternyata, Angela telah berhasil melarikan diri dan mencoba semua kartu kunci yang didapat dari posnya si Thomas. Setelah beberapa saat dicoba-coba, akhirnya Angela berhasil membuka sebuah pintu yang ternyata merupakan pintu menuju lift. Mengetahui hal tersebut, Angela langsung masuk ke dalam lift. Namun, saat Angela mencoba untuk menggunakan lift tersebut, ternyata akses lift menuju lobi telah dilumpuhkan oleh Thomas. Angela yang panik akhirnya terpaksa kabur ke area P3. Ini si Angela terpaksa turun ke P3 soalnya si Thomas itu udah nungguin di depan pintu liftnya, guys. Jadi ya mau nggak mau si Angela harus kabur, guys. Please, if anyone can hear me, I'm trapped in the underground. It's 2370 Park Avenue. Someone's trying to kill me. Namun saat di dalam lift, Angela mulai berpikir bahwa ia tidak mungkin bisa lari dari Thomas. Akhirnya, Angela memilih untuk menghentikan liftnya dan mencoba untuk menghubungi pihak keamanan penyedia jasa lift tersebut. Setelah beberapa saat mencoba, akhirnya Angela mendapatkan jawaban dari pihak keamanan. Namun ternyata, Angela, hello, you still there? You know, if you just give us a chance, you'll grow to like me. ternyata itu si Gedeng Thomas, guys. Ternyata saluran telepon di lift tersebut terhubung ke pos jaga milik Thomas. Mengetahui hal tersebut, Angela yang semakin tertekan dan depresi akhirnya memilih untuk menunggu di lift tersebut hingga bantuan datang. Namun dengan psikonya, si Gendeng Thomas malah membuka pintu lift di atas, mengulurkan selang pemadam kebakaran dan mengalirkan air ke langit-langit lift Angela yang mengakibatkan air membanjiri lift tersebut. Hal itu bertujuan untuk memaksa Angela keluar dari lift. Saat air terus membanjiri lift, tiba-tiba dalam waktu yang singkat, terlihat air di dalam lift tersebut yang semakin tinggi dan telah mencapai dada Angela. Ditambah dengan listrik yang mulai konslet dan juga terdapat jasad Carl yang ternyata sudah meninggal. Akhirnya, Angela yang semakin terdesak dengan terpaksa harus membuka pintu lift tersebut. Setelah pintu lift terbuka, Angela dan jasad Carl langsung terlempar keluar di area parkir P3. Angela pun bergegas keluar dari tempat tersebut. Saat di luar, Angela malah mendengar suara Thomas yang memanggil-manggil namanya. Angela yang panik langsung cepat-cepat bersembunyi di bawah sebuah mobil yang terparkir di sana. Namun karena Angela yang basah kuyup mengakibatkan langkah kakinya dapat dengan mudah diikuti oleh Thomas. Karena dirasa dirinya akan ketahuan, Angela pun bergegas pergi dari tempat persembunyiannya. Di sisi lain, Thomas yang tahu dan yakin bahwa Angela tidak akan bisa kabur dari sana, memilih untuk kembali ke pos jaganya dan bersantai sejenak sambil memutar lagu. Kembali ke Angela,
Angela yang mengetahui bahwa Thomas sedang berada di posnya langsung mengambil sebuah kapak dan menghancurkan beberapa kamera CCTV di dekatnya. Si Angela ini tahu kalau si Thomas ada di posnya itu karena si Thomas ini muter lagunya ke seluruh area parkiran guys. Jadi si Angela ini juga bisa denger. Setelah mendapatkan senjata dan sudah menghancurkan beberapa CCTV, Angela langsung pergi menuju tempat Thomas. Setelah sampai di pos jaga Thomas, Angela pun langsung bergegas masuk ke dalam. Namun saat Angela masuk, ia mendapati ruangan tersebut telah kosong dan Angela malah melihat sebuah rekaman video di mana Thomas sedang menggrepe dirinya saat masih dalam kondisi pingsan. Dan di dalam video tersebut, Thomas mengungkapkan rasa cintanya pada Angela karena parasnya yang sangat amat cantik dan tubuhnya yang indah. Di sini dapat disimpulkan bahwa alasan Thomas melakukan ini semua karena rasa cinta dan obsesinya pada Angela. Namun, Thomas yang menyadari bahwa dirinya tidak akan pernah bisa mendapatkan hati Angela, akhirnya dengan jiwa psikopatannya, Thomas melakukan ini semua pada Angela. Mengetahui fakta tersebut, sontak Angela yang sangat emosi langsung menghantam TV tersebut dengan kapak miliknya. Setelah menghancurkan TV, Angela melihat dari CCTV ada 2 orang petugas yang datang ke tempat tersebut. Hal itu menandakan bahwa panggilan yang tadi dilakukan Angela berhasil terhubung dan sinyal permintaan bantuan berhasil diterima oleh pihak kepolisian. Namun saat Angela akan pergi menuju Pak Polisi, tiba-tiba setelah melumpuhkan Angela, Thomas yang telah menyadari para polisi telah berada di sana langsung buru-buru membersihkan pos jaganya. Dan tidak lupa, Thomas juga membersihkan noda darah di wajahnya serta mengganti bajunya yang penuh dengan darah. Sementara di gerbang parkir, para pak polisi yang telah tiba di tempat tersebut, sebut saja Tony dan Theo, meminta Thomas untuk segera membukakan pintu gerbang depan. Mendengar perintah tersebut, Thomas langsung bergegas menuju gerbang depan dan membukakan pintu untuk mereka. Setelah berada di dalam, Tony langsung bertanya pada Thomas, apakah ada masalah yang terjadi malam ini? Karena beberapa saat lalu, ada seorang wanita yang menelpon dari gedung ini. Itu telepon dari Angela ya guys. Thomas lalu menjawab bahwa kondisi parkiran malam ini aman terkendali dan tidak terjadi apa-apa. Mendengar hal tersebut, Theo yang ingin memastikan ucapan Thomas adalah kebenaran, lalu menyuruh Thomas untuk masuk ke dalam mobil dan mengajaknya untuk berkeliling. Karena tidak mungkin menolak, Thomas pun mengiyakan ajakan Theo. Namun sebelum pergi, Thomas terlebih dulu menutup pintu gerbang parkiran. Ya supaya si Angela nggak bisa kabur dari sana guys. Oh, we got a call about a disturbance at this address. You know anything about that? You know, it's been really quiet. I haven't seen anybody down here. I'm gonna take a look around, man. Get in the back, we'll give you a ride. Setelah beberapa saat berkeliling, karena dirasa memang aman, Thomas akhirnya diantar kembali ke pos jaganya. Sedangkan Tony dan Theo akan berputar sekali lagi. Dan ternyata Angela yang masih dalam keadaan pingsan ditaruh oleh Thomas di bagasi mobil milik Angela. Dan sudah dapat dipastikan para pak polisi tersebut tidak akan curiga bahkan menyadari keberadaan Angela. Setelah puas berputar, Tony dan Theo lalu kembali ke pos jaga Thomas untuk mengabari Thomas bahwa kondisi memang benar-benar aman. Namun di sana terlihat Thomas yang telah menyiapkan kapaknya buat jaga-jaga kalau kedua polisi tersebut masuk dan memeriksa kantornya. Namun untungnya, ternyata Tony dan Theo tidak memeriksa kantor Thomas dan memutuskan untuk pamit lalu pergi dari sana. Dan seperti yang telah kita lihat di scene awal film, Angela yang telah sadar dan berhasil keluar dari bagasi mobilnya mencoba untuk mengejar para polisi, namun sayangnya Angela sedikit terlambat. Angela yang panik karena dikejar oleh si anjing Rocky, lalu langsung memecahkan salah satu kaca mobil di sana dan bergegas bersembunyi di dalam mobil tersebut. Namun, si anjing Rocky yang mengetahui keberadaan Angela berusaha menyerang Angela dan berhasil menggigit kakinya. Dalam kepanikan tersebut, Angela akhirnya terpaksa menghabisi Rocky dengan menggunakan sebuah kunci baut roda. Setelah menghabisi Rocky, Angela pun keluar dari mobil tersebut dan pergi ke sebuah kantor penyewaan mobil yang berada di B2. Di sana ternyata juga terdapat sebuah telepon. Melihat hal tersebut, Angela langsung bergegas mencoba untuk menelpon 911 kembali. Tapi sayangnya, saluran telepon 911 saat ini sedang sibuk menangani customer yang lain. Karena dirasa terlalu lama menunggu 911, Angela lalu membuka borgol di tangannya dengan menggunakan sebuah gunting yang ia temukan di meja.
Sedangkan di luar terlihat Thomas yang semakin mendekat ke tempat Angela. Sampai akhirnya Angela langsung bergegas mengambil semua kunci mobil sewaan di sana dan keluar dari tempat tersebut. Di luar, Angela langsung mencoba seluruh kunci yang telah ia bawa. Dan beruntungnya Angela berhasil menyalakan salah satu mobil di sana. Sedangkan Thomas yang sudah terlepas dari stand-nya langsung keluar dari sana dengan memecahkan kaca yang berada di sana. Buat yang nanya kenapa nggak keluar dari pintu, itu soalnya dikunciin sama si Angela ya guys. Lanjut, melihat hal tersebut, Angela yang panik langsung segera tancap gas dan pergi dari sana. Namun sayangnya, saat Angela telah tiba di pintu gerbang parkiran P1, secara tiba-tiba Thomas menabrak mobil yang dikendarai Angela, dan kejar-kejaran antara mereka pun terjadi. Sampai akhirnya, mereka berada di kondisi di mana mobil mereka saling berhadap-hadapan. Angela yang sudah muak dengan semua hal yang terjadi padanya, lalu nekat untuk mengadu pemper dengan Thomas. Dan yang terjadi... Namun dengan cerdiknya, Thomas menghindari tabrakan tersebut. Dan karena mobil Angela yang melaju terlalu kencang, akhirnya harus kehilangan keseimbangan dan mengakibatkan mobilnya terguling. Thomas yang telah tiba dan melihat hal tersebut, lalu secara perlahan mendekati mobil Angela dan memeriksanya. Saat diperiksa, terlihat Angela yang sepertinya telah meninggal dunia. Namun ternyata... Dengan sangat sadis, Angela yang sudah jengkel dengan kelakuan Thomas lalu menikam matanya dan memborgol tangan Thomas ke pintu mobil. Sedangkan Thomas yang sudah tidak berdaya lalu mohon kepada Angela untuk dibebaskan. Karena selama ini Thomas yang selalu sendirian hanya ingin berteman dengan Angela. Namun Angela yang sudah sangat muak dan tidak peduli lagi dengan Thomas akhirnya memutuskan untuk membakar bensin yang mengalir ke arah Thomas dengan menggunakan stun gun-nya. Mampus tuh, ternyata makan tuan. Merry Christmas, Thomas. Dengan ledakan tersebut, Thomas sudah dapat dipastikan akan meninggal dunia. Dan akibat dari ledakan tersebut, seluruh alarm smoke detector menyala dan membuat area parkiran beserta isinya dihujani oleh air. Di akhir film, Angela yang telah kesakitan, kelelahan, dan kedinginan akhirnya berhasil selamat keluar dari tempat tersebut. Walaupun dengan langkah yang terbata-bata, Angela pun perlahan kembali pulang menuju ke rumahnya. Selesai. Menurut dari beberapa sumber yang gue baca dan gue lihat guys, si penulis cerita dari film P2 ini, yakni Aja dan co-writernya Levasseur, terinspirasi dari sebuah kisah nyata penyerangan seorang wanita di sebuah parkiran yang berada di Paris guys. Tapi bedanya kalau di film P2 yang ini, si penyerangnya atau si Thomas ini menjadi sangat overpower dan tidak terkalahkan. Ya walaupun akhirnya mokat juga, tapi powernya dia di sepanjang film itu inhuman banget guys. Ya kalau untuk filmnya gua rasa nggak ada yang perlu dijelasin lagi ya guys. Inti dari filmnya itu ya si Thomas ini yang sangat mendambakan dan terobsesi sama si Angela, akhirnya nekat menyekap dan melakukan segala hal yang diperlukan hanya untuk bisa berduaan sama si Angela. Gitu guys. Oke, segitu dulu untuk pembahasan film P2 tahun 2007. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah nonton video kali ini. Sampai jumpa di review selanjutnya. Ciao. Dan jangan lupa subscribe ya guys. Subscribe.